Pembelajaran daring, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, SDN Bandung Rejo Sari 2, Kota Malang, tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK kelas 6. Hari ini kita masih tetap pada pelajaran ke-8 atau bab 8, yaitu tentang renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Pada hari ini, materi yang kita akan pelajari yaitu adalah dasar-dasar penyelamatan diri di air. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak dasar yang ada pada renang gaya punggung, dan hari ini kita akan belajar yaitu tentang penyelamatan diri di air, ada waktu dan tempat berenang, kemudian bahaya di air, upaya penyelamatan diri di air. Kalian juga dapat mempelajari pada buku paket PJOK kalian pada halaman 146 sampai dengan 149. Yang pertama, kita akan belajar tentang waktu dan tempat berenang. Kira-kira kapan waktu yang tepat dan bagaimana tempat berenang yang tepat, yang kira-kira aman yang dapat kita gunakan untuk berenang. Sesuai dengan gambar yang ada di situ, yaitu Pak Lutfi beri contoh pada gambar 8.7, di situ ada air sungai yang deras, maka pastinya berbahaya jika kalian harus berenang di sungai dengan arus yang sangat deras. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan berenang, diantaranya yang pertama, sebaiknya dilakukan minimal 1 jam setelah makan. Kemudian, tidak berenang di air yang suhunya terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kemudian, tidak berada di sekitar air ketika terjadi angin besar, hujan, ataupun petir. Berenang dapat dilakukan di sungai, danau, waduk, dan pantai. Namun, agar lebih aman sebaiknya dilakukan di kolam renang. Ada beberapa faktor ketika kalian harus memilih tempat untuk berenang, yaitu yang pertama adalah tidak berenang di air yang arusnya deras dan dalam. Kemudian, air harus bersih dan tidak terkena polusi. Kemudian, dasar kolam terhindar dari benda berbahaya. Jadi, dasar kolamnya sebisa mungkin adalah batu ataupun cor-coran seperti itu yang tidak berbahaya. Kemudian yang terakhir, jika kalian berenang di selain kolam, maka kalian harus pastikan aman dan tidak ada binatang buas. Jadi, semisal kalian berenang di sungai ataupun danau ataupun waduk, maka kalian harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada ular mungkin ataupun buaya mungkin yang dapat membahayakan kalian ketika kalian melakukan kegiatan berenang. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang bahaya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di air. Aktivitas di air harus dilakukan dengan hati-hati karena keselamatan merupakan hal yang mutlak yang harus kalian perhatikan. Ada beberapa hal yang dapat membahayakan pada saat berenang, diantaranya yaitu kejang otot atau kram otot, panik atau gugup, yang ketiga adalah sulit bernafas, yang keempat adalah arus air dan ombak. Maka dari itu, kalian harus benar-benar mengetahui kira-kira kondisi seperti apa yang nantinya ada di air, kira-kira apakah ada arus air yang
deras atau ada ombak yang tinggi, maka kalian juga harus dapat menghindarinya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kejang otot atau kram otot dapat kalian antisipasi dengan cara yaitu kalian dapat melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan ketika kalian masuk ke dalam air, pastikan tubuh kalian sudah beradaptasi dengan suhu yang ada di air. Caranya bagaimana? Yaitu kalian dapat melakukan atau menyiram tubuh kalian dengan air yang ada di kolam sebelum kalian benar-benar masuk ke dalam kolam. Yang kedua adalah panik atau gugup. Ketika di air, hal yang harus dihindari utama yaitu panik atau gugup. Karena apa? Ketika kalian berada di air, ketika kalian panik atau gugup, maka kalian tidak akan bisa melakukan penyelamatan terhadap diri kalian. Jadi, ketika kalian panik, maka kalian akan merasa hal apapun dan akan melakukan hal apapun yang dapat menyelamatkan diri kalian. Sehingga kalian bisa menendang, bisa menarik yang ada di sekitar kalian, maka itu akan sangat berbahaya untuk orang-orang di sekitar kalian. Maka ketika kalian terjadi kram otot, semisal kalian jangan panik. Coba kalian cari tempat atau tetap lemaskan salah satu bagian yang kram, maka cari tempat untuk minggir, untuk berpegangan pada dinding kolam mungkin, pada tangga yang ada di kolam mungkin, atau kalau memang tidak memungkinkan kalian berada di tengah, maka kalian bisa ajukan tangan untuk meminta bantuan kepada penjaga yang ada di kolam tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika kesulitan bernafas, maka jangan semakin kalian ingin naik ke atas, coba kalian atur untuk diam sejenak, kemudian cari cara untuk bagaimana melakukan gerakan yang dapat mendorong kalian untuk tetap berada di atas. Dan yang ketiga adalah bagaimana kira-kira upaya penyelamatan kita, upaya penyelamatan diri ketika berada di air. Sesuai gambar yang ada pada 8.9, di situ adalah contoh peraturan yang harus kalian tepati pada saat berada di kolam renang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum melakukan aktivitas di air, yaitu yang pertama, kalian harus memastikan kalian dapat menguasai gerak dasar renang dengan baik. Kemudian, setidaknya kalian selalu didampingi oleh orang yang sudah ahli dalam berenang. Biasanya kalau kalian berenangnya di kolam, itu sudah ada penjaga kolamnya. Selalu mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang. Ada pada contoh, pada gambar, yaitu peraturan pada saat di kolam. Belajar cara mengatasi pertolongan pada diri sendiri. Jadi, kalian juga harus dapat mengetahui kira-kira, oh nanti ketika saya harus kram pada saat berada di air, saya harus melakukan apa. Ketika saya terjadi sesak nafas, saya harus apa. Itu setidaknya kalian juga harus dapat mengantisipasi atau mengerti terlebih dahulu. Kemudian, dapat mengukur kemampuan diri sendiri. Nah, ini biasanya yang anak-anak lupa. Jadi, karena kalian sudah merasa bisa, kalian merasa dapat berenang, maka kalian melakukan hal-hal yang mungkin malah bisa membahayakan kalian. Contohnya, kalian bisa berenang terus kemudian pada saat kalian berenang dengan teman kalian bergurau terlampau nemen. Jadi kalian bergurau saenake dhewe. Nah, itu harusnya yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Nantinya kalian juga akan dapat membahayakan teman kalian tersebut. Selanjutnya, meminta pertolongan jika memang membutuhkan. Jadi itulah gunanya ketika kalian berenang mengajak teman, orang tua, atau guru, atau pembimbing, atau pelatih kalian, maka ketika kalian tidak bisa, kalian dapat meminta pertolongan pada mereka. Dan yang terakhir adalah tidak panik dan tetap tenang ketika terjadi cedera. Contohnya adalah kram. Kalian juga harus tetap tenang, tidak boleh panik, sehingga kalian dapat berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri saya ketika terjadi kram. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini, dan ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian cermati hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Setelah ini, kalian cermati video yang ada, yang saya berikan atau yang saya contohkan. Kemudian silahkan lakukan koordinasi gerakan lengan dan kaki pada renang gaya punggung.
Lakukan gerakan ini selama kurang lebih 30 detik dan kalian tidak perlu melakukannya di kolam, lakukan saja di rumah. Kalian bisa melihat video yang saya contohkan. Dan yang terakhir adalah dokumentasikan berupa video dan kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Lutfi akan mencontohkan salah satu rangkaian gerak dasar pada renang gaya burung, yaitu adalah koordinasi gerak antara gerakan tangan dan gerakan kaki. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Nah, silahkan kalian lihat videonya, kalian cermati. Kira-kira gerakannya seperti itu, nanti kalian bisa melakukannya di rumah. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Selamat belajar. Semoga kita tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.